Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nur Aisyah. Saya dari kelas 2020B. NIM saya 240704002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesatuan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat. Sila-sila Pancasila hakikatnya bukan hanya merupakan kesatuan yang bersifat formalogis, namun meliputi kesatuan makna, dasar ontologis, dasar epistemologis, serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya. Misalnya, materialisme, liberalisme, pragmatisme, komunisme, idealisme, dan lain paham filsafat di dunia. Susunan sila-sila Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. 1. Menggambarkan hubungan hierarki sila-sila dalam urutan-urutan yang luas, yang meliputi ketentuan sila-sila dalam arti formalogis. 2. Menggambarkan hubungan hierarki sila-sila dalam isi sifatnya, yang meliputi sistem filsafat yang kesatuan sila-silanya memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis. 1. Dasar antropologis hakikat manusia sila-sila Pancasila. Dasar antropologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis. Oleh karena itu, hakikat dasar ini juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal ini dapat juga dijelaskan sebagai berikut, bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta keadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia. 2. Dasar epistemologis pengetahuan sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya juga berupa suatu sistem pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara tentang makna hidup serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya, yaitu filsafat Pancasila. Oleh karena itu, dasar epistemologis Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Kalau manusia merupakan basis ontologis dari Pancasila, maka dengan demikian mempunyai implikasi terhadap bangunan epistemologi, yaitu bangunan epistemologi yang ditempatkan dalam bangunan filsafat manusia. Pembahasan berikutnya adalah pandangan Pancasila tentang pengetahuan manusia. Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa masalah epistemologi Pancasila diletakkan dalam kerangka bangunan filsafat manusia, maka konsepsi dasar ontologi sila-sila Pancasila, yaitu hakikat manusia monopluralis, merupakan dasar pijak epistemologi Pancasila. Menurut Pancasila, bahwa hakikat manusia adalah monopluralis, yaitu hakikat manusia yang memiliki unsur-unsur pokok, yaitu susunan kodrat yang terdiri atas raga, jasmani, dan jiwa rohani. Tingkatan hakikat raga manusia adalah unsur-unsur fisis anorganis, vegetatif, dan animal. Adapun unsur jiwa rohani manusia yang terdiri atas unsur-unsur potensi jiwa manusia, yaitu akal, yaitu suatu potensi unsur kejiwaan manusia dalam mendapatkan kebenaran pengetahuan manusia. 3. Dasar aksiologis nilai sila-sila Pancasila.
Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Terdapat berbagai macam teori tentang nilai, dan hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan tentang pengertian nilai dan hierarkinya. Misalnya, kalangan materialis memandang bahwa hakikat nilai yang tertinggi adalah nilai kenikmatan. Pandangan dan tingkatan nilai dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. 2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan suatu aktivitas atau kegiatan. Ketiga, nilai-nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, yang dibedakan menjadi 4 tingkatan sebagaimana berikut. Pertama, nilai manusia. Kedua, nilai keindahan atau estetis, yaitu nilai yang bersumber pada perasaan manusia. Ketiga, nilai kebaikan atau nilai moral, yaitu nilai yang bersumber pada unsur kehendak will-wollen karsa manusia. 4. Nilai religius, yang merupakan nilai kerohanian tertinggi yang bersifat mutlak. Nilai religius berhubungan dengan kepercayaan dan keyakinan manusia, dan nilai religius ini bersumber pada wahyu yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa.